Annyeong Ayuhanas. Teman-teman, akhirnya nongol juga ya gue ya, upload juga. Jadi gue bikin konten ini mendadak karena baru-baru Pak Wakil Presiden kita, Pak Ma'ruf Amin, buat statement yang mention kita, para pecinta K-pop dan K-drama. Jadi kayaknya perlu bareng-bareng kita simak, kita dengerin apa sih statement beliau tentang K-pop dan juga K-drama. Kita dengerin sama-sama ya. Saat ini anak muda di berbagai pelosok Indonesia juga mulai mengenal artis-artis K-pop dan gemar menonton drama Korea. Ketertarikan warga Indonesia terhadap Korea juga telah mendorong meningkatnya wisatawan Indonesia ke Korea. Diharapkan wisatawan Korea juga semakin banyak datang ke Indonesia. Maraknya budaya K-pop diharapkan juga dapat menginspirasi munculnya kreativitas anak muda Indonesia dalam berkreasi dan mengenalkan keragaman budaya Indonesia ke luar negeri. Kalau kita bisa simpulkan dari pernyataan beliau tuh punya harapan besar untuk kita yang suka nonton Korean pop dan juga Korean drama. Yang pertama, beliau berharap dengan kita nonton K-pop dan K-drama akan ada banyak wisatawan dari Korea yang datang ke Indonesia. Yang kedua, dengan kita menonton K-pop dan K-drama akan memicu kreativitas kita untuk mengenalkan budaya kita ke luar negeri. Yuk kita pikirin sama-sama yuk. Kira-kira kalau kita tiap hari nontonnya Korean drama, kita nonton film-film Korea, kita beli produk-produk Korea, kita denger lagu-lagu Korea, kita pasang poster-poster tentang Korea, semua hal tentang Korea, kira-kira orang Korea yang bakal tertarik untuk ke Indonesia atau justru kita yang kepengen banget untuk jalan-jalan ke Korea Selatan? Kira-kira kalau kita tiap hari nonton drama Korea, nonton K-pop, kemudian nonton K-drama, nonton lagu-lagu Korea, orang Korea jadi kenal budaya kita atau justru kita yang jadi bucin sama budaya Korea? Nah, itulah sedikit blunder dari pernyataan beliau ini. Tapi yuk kita sikapi bareng-bareng dengan baik. Yang pertama, gue minta teman-teman semua jangan sumbu pendek. Pernyataan Pak Kiai emang agak sulit dimengerti, tapi respon kita gak boleh langsung marah, langsung menghina, dan lain-lain. Jangan kayak beberapa fans fanatik alay yang dulu ngebully Ustadz Abdul Somad, ngebully Bunda Eli Risman, ngebully Ibu Maimun Herawati hanya gara-gara waktu itu beliau-beliau nggak sependapat dengan K-pop dan K-drama. No, kamu nggak boleh kayak gitu. Karena dalam Islam kita punya adab, dalam bernegara Indonesia kita punya sopan santun. Dan ngamuk-ngamuk menghina tokoh-tokoh besar itu nggak mencerminkan seorang muslim ataupun mencerminkan budaya Indonesia itu sendiri. Yang kedua, gue tahu betul maksud Pak Kiai itu baik banget. Kan intinya beliau pengen budaya Indonesia ini dikenal oleh negara lain dan juga banyak wisatawan luar, khususnya Korea dalam hal ini yang datang ke Indonesia. Baik dong, cuman memang mohon maaf Pak, saya agak kurang setuju dengan caranya. Ketika caranya adalah dengan menonton K-pop dan K-drama dan akhirnya bucin di sana, itu nggak akan mendapatkan hasil yang diharapkan seperti tadi. Oke, gini aja deh, karena ini bahasanya soal Korea, yuk kita belajar bagaimana Korea bisa mengekspansi budayanya sampai ke mancanegara, sampai hari ini yang kita lihat luar biasa. Caranya justru bukan dengan fokus mempelajari budaya luar, tapi dengan memperkuat budaya negaranya sendiri dulu. Itu dulu aja. Presiden ketiga Korea Selatan, misalnya, itu pada awal-awal kepemimpinannya melarang budaya asing sama sekali masuk ke Korea Selatan. Jadi film-film asing, lagu-lagu asing, komik-komik asing itu dilarang masuk ke Korea Selatan sebagai bentuk antisipasi beliau. Yang kemudian didukung juga dengan propaganda-propaganda kepada masyarakatnya untuk mencintai negaranya sendiri. Nantinya, tahun 1998, ketika warga negara itu sudah siap, dicabutlah larangan tersebut dan akhirnya budaya-budaya asing mulai masuk. Tapi lagi-lagi sebagai bentuk antisipasi, pemerintah menggelontorkan dana yang luar biasa besar kepada Kementerian Kebudayaan untuk satu, membangun 300 lebih jurusan budaya di universitas-universitas di Korea Selatan supaya masyarakat semakin aware dengan budayanya, semakin cinta dengan budayanya. Yang kedua, membangun fasilitas-fasilitas publik
yang nyaman bagi warga negara sehingga warga negara semakin cinta sama negaranya, juga membangun, memperbaiki, memugar, bahkan menyempurnakan museum-museum di seluruh Korea Selatan sehingga nyaman bagi wisatawan yang nanti datang. Itu semua dilakukan. Akhirnya ketika budaya asing itu masuk ke Korea, orang Korea itu nggak bucin, tapi mereka bersaing secara sehat. Mereka menyerap hal-hal yang mereka bisa tiru di negara lain, lalu mempraktekannya untuk budaya mereka sendiri. Contohnya, orang Korea Selatan kita tahu banget suka sama ngefans sama Amerika. Itu udah umum gitu. Mereka suka dengan lagu-lagu Amerika, kemudian film-film Amerika, film Hollywood dan lain-lain. Ketika mereka suka, mereka ngefans, mereka nggak bucin. Mereka meniru kira-kira apa sih yang bikin Amerika sekeren itu. Lalu mereka menerapkan itu ke lagu-lagu mereka, film-film mereka. Dan terbukti sekarang kita lihat di industri perfilman aja mereka udah punya CGV yang itu bisa dibilang mau menyaingi XX1. Mereka juga akhirnya punya film yang memenangkan Oscar, Parasite baru-baru ini. Drama Koreanya udah nggak usah disebut lah ya, udah kemana-mana. Lagu Korea, lagu K-pop, wah, BTS, Blackpink udah mendunia. Nah, sedangkan kita, anak-anak muda kita, itu tuh gua rasa belum siap dengan itu semua. Kenapa bisa? Karena kita bahkan belum mengerti jati diri bangsa kita sendiri. Kita tuh nggak ngerti Indonesia ini, tanda kutip, apa, moralnya apa, standar baik buruknya tuh apa. Kita kayak masih bingung gitu. Akhirnya ketika budaya asing itu masuk, kita tuh jadi gampang kagum sama budaya tersebut dan semua jadi keren aja gitu. Ketika budaya Amerika, budaya Barat masuk, semua tentang Barat itu keren. Semua tentang Barat tuh bagus. Kita ikut-ikutan, musik-musik kita semua ikut ke sana, kiblatnya ke sana. Kemudian pakaian kita jadi ikut-ikutan mereka. Budaya Korea masuk juga kita ngebucin, malah mensupport budaya-budaya asing ini semakin besar gitu. Budaya Indonesia semakin tenggelam. Jadi menurut saya Pak, mending kita fokus pada membangun karakter generasi bangsa ini. Karakter bangsa kita sebenarnya apa sih? Karakter yang berketuhanan. Kan jelas di Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bangsa Indonesia ini bangsa yang berketuhanan. Gimana kalau kita mulai memperkuat anak-anak bangsa dengan agamanya masing-masing? Pak Menteri Agama mungkin bisa untuk nggak terlalu fokus pada radikalisme aja. Karena boro-boro radikal, anak-anak muda itu bahkan jauh banget sama agamanya, nggak kenal sama agamanya. Kenapa sih ketuhanan yang Maha Esa ditaruh di yang paling pertama? Karena manusia yang mengenal Tuhannya, memperdalam agamanya, insya Allah dia akan dengan sendirinya bermoral, beradab, berkeadilan, persatuan, itu semua akan timbul di negara kita. Tapi sekarang gimana kita mau mengenal Tuhan kita sendiri kalau pelajaran agama di sekolah-sekolah cuma 1 kali sepekan? Kalau pelajaran agama di kampus cuma 3 SKS dibanding 140 SKS yang lainnya. Kalau kemudian konten-konten keagamaan ditaruh di jam-jam yang orang udah ngantuk gitu. Atau mungkin masih belum bangun. Gue yakin di setiap ajaran agama itu kan pasti pengen ngajarin umatnya ini jadi baik. Makanya kalau orang di Indonesia, warga Indonesia, mempelajari dan memperdalam agamanya masing-masing, insya Allah akan jadi orang-orang baik semuanya. Jadi daripada kemudian berfokus menjauhkan pembahasan-pembahasan agama di forum-forum umum, di publik, kemudian seolah-olah anti banget sama pembahasan agama, mending kita berfokus gimana caranya setiap warga negara Indonesia itu makin cinta sama agamanya, makin cinta, makin kenal sama Tuhannya. Insya Allah kalau kita punya warga negara yang taat, yang beres ini negara kita. Oke, gue tahu bahwa negara kita bukan negara satu agama, tapi negara kita juga bukan negara tanpa agama. Maka narasi-narasi yang seolah-olah anti dengan pembahasan agama itu harusnya kemudian dihilangkan deh. Harusnya kita justru mengenalkan bahwa what is that? Justru harusnya kita bilang kepada anak-anak bangsa bahwa kita negara yang beragama. Yuk fokus memperdalam agama kita. Dengan begitu kita akan punya moral, kita akan punya karakter dalam berbangsa dan bernegara ini. Kita jadi akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga ketika budaya asing itu masuk, kita sudah punya filter duluan. Oh, ini nggak boleh diserap. Oh, ini yang boleh diserap. Filternya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Filternya agama. Yang terakhir, untuk teman-teman yang suka K-pop, yang suka K-drama, ayo kita bantu Pak Kiai, kita bantu para pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mewujudkan harapan-harapan mereka. Harapan mereka kan jelas ya. 1, ingin wisatawan asing berdatangan ke Indonesia. Yang kedua, ingin budaya Indonesia ini dikenal oleh negara lain. Nah, cara agar itu bisa terwujud adalah jangan bucin. Jangan bucin ke K-pop, jangan bucin ke Korean drama. Gue bilang jangan bucin ya, bukan jangan nonton. Itu lain hal, itu lain soal, itu beda bahasan.
Bucin membuat kita cinta buta. Apapun tentang itu menjadi baik. Kita udah kehilangan filter. Contohnya, ketika teman-teman bucin dengan budaya Korea, ada lagu yang baru trending, kita ikut trendingkan, kita ikut memviralkan tanpa tahu lagu ini sesuai nggak dengan moral bangsa kita, sesuai nggak dengan agama kita, nilai-nilai yang dibawa oleh artis ini, oleh film ini, itu sesuai nggak dengan bangsa kita gitu. Akhirnya semua kita nggak tahu apa-apa, ikut ngeviralin aja. Kenapa? Karena kita nonton sebatas bucin. Ketika kita bucin, semua hal tentang dia itu jadi bagus aja gitu, jadi keren aja di mata kita. Ya hal sepele deh, teman-teman kan sering kan lihat meme-meme soal K-pop di mana artisnya nguap aja, itu dia nguap aja kok keren sih, ya itu bucin. Pokoknya semua tentang dia tuh jadi keren gitu. Terus kita harus gimana? Yang pertama banget, perdalam agamamu. Apapun agama kamu, perdalam agamamu, kenali Tuhanmu. Yang kedua, cintai bangsamu, kenali budaya bangsamu. Yang ketiga, kalau kita udah cinta sama agama kita cinta sama negara kita, ketika budaya luar masuk, kita nonton nih, kita udah bisa terfilter dengan sendirinya, mana yang baik, mana yang buruk. Dari situ semoga bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik, yang sesuai dengan harapan-harapan para pendiri bangsa kita. Itu aja sih mungkin yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman semuanya. Tetap semangat, merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.